Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan, baik itu bacaan hari Minggu, bacaan misa harian, itu banyak mengisahkan tentang penampakan Yesus setelah bangkit. Jadi ketika kemarin kita merayakan Paskah, Yesus yang bangkit, sampai hari ini, sampai nanti 40 hari ketika peristiwa Pentakosta, itu banyak kisah tentang penampakan Yesus. Dan saudara-saudara, kalau kita dengar ya sehari-hari, kalau kita dengar kata penampakan, itu langsung kita teringat dengan setan, ya kan? Atau dalam bahasa kitab suci, hantu. Selalu dulu ada program televisi dunia lain, wah ada penampakan, wah pasti setan itu, dan lain sebagainya. Biasanya kita terasosiasi atau terpikirkan ketika mendengar kata penampakan itu dengan hal-hal demikian. Karena tidak tahu kenapa yang berbau setan, hantu itu orang banyak suka. Coba aja cek sekarang di bioskop yang sekarang lagi tayang film Indonesia. Ada 2 film horor. Satu judulnya itu Siksa Kubur, ya. Udah ada yang nonton? Oh, belum ada yang nonton. Udah, ya. Yang satu lagi film Indonesia horor juga, itu sequel dari film KKN Desa Penari. Judulnya Baradawih, ya. Itulah pokoknya. Itu film Indonesia. Film luar itu juga ada lagi tayang di bioskop, di Omen. Itu film sudah lama sekali sebenarnya, di remake terus-terusan dengan judul yang sama. Itu film horor juga. Dan rame biasanya penontonnya. Tidak tahu kenapa penampakan setan, hantu itu selalu rame menjadi bahan perbincangan.
Pokoknya yang berbau-bau demikian itu banyak dicari orang. Tapi saya juga bingung saudari-saudara, banyak dicari orang, ya kan? Kita mungkin juga mencarinya. Tapi saya yakin kalau kita udah ketemu itu juga takut sendiri kita. Kalau udah ketemu juga takut kita, padahal dicari-cari. Sambil nonton gitu, nonton horor, tutup mata tapi berusaha ngintip-ngintip juga. Penasaran. Ya, berkaitan dengan itu, penampakan setan, hantu, film horor dan lain sebagainya. Saudari-saudara tenang. Dalam bacaan Injil pun zaman Yesus dan para murid ini sudah ada demikian nih, penampakan. Tapi penampakannya Yesus menurut kitab suci. Tetapi apa yang dialami para murid? Mereka mengira itu hantu. Bacaan hari ini. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah para murid, mereka nggak tahu itu siapa. Mereka bilang itu hantu, jangan-jangan. Kita ingat peristiwa lain lagi ketika Yesus menampakkan di Danau Galilea, Danau Tiberias. Itu juga Petrus bilang, wah itu hantu. Enggak itu Tuhan. Tapi penampakannya dia melihatnya hantu. Penampakan itu. Dan kalau kita mau mendalami lebih jauh perihal penampakan ini, banyak kisah yang menuliskan. Mungkin juga ada kisah-kisah lain yang tidak tertuliskan dalam kitab suci. Yesus yang menampakkan diri kepada banyak orang. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus menampakkan diri ke banyak orang? Kenapa enggak satu orang aja? Kenapa enggak kepada Petrus saja sih? Kenapa enggak kepada salah satu rasulnya yang dia kasihi, Yohanes? Tapi kepada banyak orang, termasuk juga 2 murid di Emmaus ini. Pertanyaannya kan demikian. Saudari-saudara, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang ini rencana Allah. Supaya apa? Supaya ilham ilahi, ya. Supaya peristiwa Yesus yang bangkit tidak dimonopoli oleh satu orang. Repot kalau nanti cuma menampakkan diri kepada Petrus. Karena apa? Nggak ada saksi yang lain. Bisa aja Petrus itu memonopoli rahmat ilahinya itu. Sehingga wah semua harus ikut Petrus dan lain sebagainya. Enggak. Tapi kepada banyak orang mereka berkumpul, oh kemarin saya melihat Yesus tuh yang menampakkan diri. Oh iya, saya kemarin melihat Yesus yang menampakkan diri. Jadi banyak orang yang memberikan kesaksian. Sehingga rahmat ilahinya itu tidak disimpan sendiri. Apa artinya buat kita, saudari-saudara, bahwa penampakan Yesus kepada banyak orang itu juga sampai hari ini terjadi dalam hidup kita masing-masing. Kehadiran Yesus yang sungguh nyata itu dirasakan oleh kita masing-masing. Gak hanya cuma saya, gak hanya cuma kita yang sering ke gereja, enggak, yang sering berdoa, enggak, kepada kita semua, bahkan yang paling berdosa sekalipun. Dengan kehadiran Yesus yang Maha Pengampun, Yesus yang Maha Rahim. Poin pertama yang boleh kita renungkan bahwa kenampakan Yesus kepada banyak orang sampai hari ini juga meyakinkan kita bahwa Yesus itu menampakkan diri juga kepada kita melalui banyak peristiwa, melalui banyak hal, dan ditunjukkan jalannya oleh Roh Kudus. Dan saya tegaskan bahwa kenampakan Yesus itu selalu membawa sesuatu yang baik. Jadi kalau dibawa sesuatu yang buruk membuat kita itu tersesat, jelas itu bukan dari Yesus, bukan dari Roh Kudus. Itu yang pertama, saudari-saudara. Yang kedua, kata hantu ini, setan, itu udah dikenal oleh para rasul zaman di Timur Tengah itu. Tetapi karena mereka banyak dijajah oleh Roma, dan Romawi itu banyak dipengaruhi oleh Yunani, filsafat, maka logis. Mereka menganggap hantu itu atau makhluk gaib itu sebenarnya tidak ada. Mereka itu hanya bayang-bayang dari pikiran manusia, logis.
karena dipengaruhi oleh kebudayaan. Mereka percaya ada makhluk lain, tetapi itu hanya bayang-bayang saja, nggak nyata. Maka kalau demikian, Yesus yang bangkit itu bagi kebudayaan itu juga mungkin tidak terasa nyata. Lalu apa yang membuktikan? Ini yang menarik saudari-saudara. Kita tahu dalam setiap peristiwa penampakan, mulai dari di Danau Galilea, Tiberias, Emmaus, juga bersama para murid, cara pembuktiannya apa? Sederhana. Yesus cuma nanya, ada sarapan gak nih? Ada makanan gak? Ada roti dan ikan gak? Dan dalam bacaan Injil tadi dikatakan ketika Yesus minta makanan, para murid memberikan ikan goreng. Disebut ikan goreng. Kalau Yesus mintanya ikan goreng. Kalau saya mungkin kalau ditanya, ada sarapan, ada apa nih? Saya bilang ada samcan goreng gak? Gitu kan. Samcan itu ada yang tahu samcan ya? Semua tahu samcan ya. Samcan itu bagian daging babi yang ada dagingnya, lemaknya, lalu kulitnya. Spesifik ya. Itu bagian yang paling terenak itu. Lepas dari situ, Yesus minta ikan goreng. Atau Yesus minta ikan, minta roti. Supaya apa? Supaya dia makan. Membuktikannya bahwa itu sungguhan Yesus yang bangkit, bukan hantu, bukan setan. Itu dengan memberikan atau melakukan menindak dengan yang biasa manusia lakukan, makan. Kalau hantu nggak bisa makan, tembus. Maka Yesus juga kasih, nih coba nih pegang tangan saya bekas lukanya. Kalau hantu mungkin tembus, mungkin nggak bisa kepegang, tapi Yesus bisa kepegang. Kita ingat Thomas juga, sebelum aku mencucukkan jari, nggak tembus. Berarti Tuhan Yesus sungguh bangkit yang nyata, bahwa bukan hantu. Itulah pembuktiannya. Dan di sanalah saudari-saudara yang terkasih, yang menarik adalah bahwa kenapa sih Yesus mintanya ikan? Bukan karena dia nggak makan yang lain-lain. Kita ingat para rasul itu kebanyakan nelayan, dan ikan itu sudah menjadi keseharian. Petrus udah tahu berbagai jenis ikan. Petrus juga udah tahu di mana ikan itu berkumpul kalau di malam hari. Di kedalaman berapa, pasti saya yakin dia tahu. Dan diminta ikan dari Petrus. Artinya apa? Itu udah kesehariannya Petrus. Udah kesehariannya para murid bergumul dengan ikan itu. Maka saudari-saudara, dengan ikan lalu makan bersama. Ikan yang menjadi keseharian para murid membuka mata mereka. Kepercayaan iman mereka akhirnya tumbuh. Ya, itu Yesus. Kita pun demikian. Poin yang kedua, bahwa iman kita itu bertumbuh. Gak jauh-jauh dari kita. Iman kita bertumbuh, Yesus yang hadir itu kita sadari betul lewat keseharian kita. Lewat apa yang kita geluti, lewat apa yang kita kerjakan, lewat apa yang kita perbuat. Di sanalah iman kita bertumbuh. Sehingga apa? Sehingga kita boleh mempersembahkan persembahan harian. Anak-anak sekolah persembahkan nilai yang baik, tugas yang baik. Keluarga, pasangan memberikan diri sesuatu yang baik. Itu persembahan harian yang menguatkan iman dan membuka mata kita bahwa Yesus hadir. Saudari-saudara, kiranya dua pesan itu yang mau kita bawa dalam permenungan kita. Yesus yang selalu hadir dalam diri kita masing-masing, tak terkecuali sampai hari ini. Dan yang kedua, kita mau bertumbuh dalam iman, gak jauh-jauh. Bukan hanya dari kitab suci, bukan hanya di gereja ini saja, enggak. Tapi juga dalam kehidupan harian kita, dalam belajar kita, dalam hidup keluarga kita, dalam pekerjaan kita.
iman kita dituntut untuk bertumbuh di sana. Semoga Roh Kudus senantiasa menguatkan kita semua untuk memberikan kesaksian dengan iman yang berbuah. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan.